Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Rifki Rahman Wicaksono, mahasiswa S1 PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ujian akhir semester saya, semester genap, di mata kuliah Akuntansi Manajemen, di kelas AK407 yang diampu oleh Ibu Cindy Claudia Putri, SAK MAK AK. Langsung saja kita ke materi yang akan disampaikan. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas itu ada dua topik. Yang pertama itu terkait soal perhitungan, dan yang kedua memaparkan isu internasional terkini dan mengaitkannya dengan akuntansi manajemen. Jadi ada dua topik yang akan dibahas. Yang pertama yaitu berikut soalnya. Pelata Company memproduksi dua macam produk tas kerja, yaitu tas kerja premium dan dengan brand Malatin Elegan dan tas kerja kualitas standar brand Malatin Vina. Jadi ada dua, yaitu Elegan dan Vina. Berdasarkan data perusahaan, produksi dua produk tersebut membutuhkan dua jenis aktivitas overhead, yaitu setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin. Berikut rinciannya. Overhead, setting peralatannya $3.000 dan pemrosesan dengan mesin $18.000. Untuk produk elegan, direct labornya $9.000, direct materialnya $3.000, jumlah unitnya yang diproduksi 3.000, setup hoursnya 100, dan machine hoursnya 500. Sedangkan untuk produk Vina, direct labornya $3.000, direct materialnya $3.000, unit yang diproduksi 3.000, setup hours-nya 100, dan machine hours-nya 500. 4.500. Nah, kita kerjakan satu-satu. Yang ditanya, alokasikanlah cost overhead pada produk dengan rate berdasarkan direct labor cost. Berarti berdasarkan tenaga kerja. Hitung total cost per unit. Tadi diketahui overhead totalnya $3.000 dan pemrosesan dengan mesinnya $18.000. Ini konsumsi antar dua produk tersebut, Elegan dan Vina. Oke, kita jawab satu-satu. Soal pertama, alokasi cost overhead berdasarkan direct labor cost. Tenaga kerja langsung, berapa biayanya. Pertama kita totalkan dulu antara total direct labor, yaitu direct labor Elegan 9.000 dan direct labor Vina 3.000. Totalnya 12.000. Selanjutnya dihitung berapa overhead rate-nya, rata-ratanya. Nah, kita jumlahkan total overhead, yaitu 3.000 ditambah dengan pemrosesan dengan mesin 18.000, baru dibagi total direct labor dua produk tadi. Ketemulah 1,75 per $1 direct labor cost. Nah, baru kita hitung ke masing-masing produknya. Untuk yang produk elegan, menghitung overhead allocated-nya, alokasi biayanya, yaitu direct labor elegan 9.000 dikali overhead rate-nya rata-rata tadi $1,75. Dapatlah $15.000, 750. Ini untuk elegan. Nanti akan dihitung lagi. Nah, untuk yang Vina, overhead allocated-nya
yaitu direct labornya dikali overhead rate-nya, yaitu 3.000 dikali 1,75. Semula 5.250 dolar. Untuk per unitnya yang elegan, yaitu cara hitungnya adalah direct materialnya, tambah direct labornya, baru tambah overhead allocated-nya. Ketemulah 27.750. Nah, untuk menghitung per unitnya dibagikan dengan total unit yang diproduksi untuk produk elegan, yaitu 3.000. Mula 9,25 dolar per unitnya. Itu untuk produk elegan. Dan untuk produk yang fina, menggunakan rumus yang sama, yaitu direct material, ditambah direct labor, tambah overhead allocated-nya. Kemudian dijumlahkan, 3.000 dolar tambah 3.000 dolar tambah 5.250 dolar sama dengan 11.250 dolar. Untuk menghitung biaya per unitnya, yaitu total cost ini dibagikan dengan total unit yang diproduksi final, yaitu 3.000. Jadi hasilnya 11.250 dolar dibagi 3.000 sama dengan 3,75 per unitnya. Itu untuk soal nomor satunya. Soal bagian satu di nomor satunya. Yang bagian duanya, alokasikanlah cost overhead pada produk berdasarkan driver tiap aktivitas yang paling tepat. Hitung total cost per unitnya. Ya, ini berdasarkan eh, aktivitas yang dilakukan. Berapa biayanya. Jadi nanti kita bisa bandingkan. Lebih baik menggunakan machine hours atau direct labor cost untuk setiap produk yang diproduksi. Karena kan masing-masing produk mungkin beda machine hours-nya atau biaya lain-lainnya. Nah, ini kita hitung supaya bisa menentukan yang mana lebih efisien dan menghemat dalam memproduksi satu produknya. Berdasarkan data, aktivitas utama yang relevan adalah machine hours, jam mesin, karena memproses dengan mesin memiliki nilai signifikan, yaitu 18.000 dolar dibandingkan overhead lainnya, yaitu 3.000 dolar. Dan data machine hours bervariasi antara elegan dan fina. Kita hitung dulu total machine hours-nya, yaitu machine hours elegan ditambah machine hours fina. Yang elegan 500, yang fina 4.500. Dapatlah 5.000 hours, 5.000 jam. Nah, kemudian dihitung overhead rate-nya, yaitu dengan cara yang overhead total tadi ditambah machine hours, dibagikan total machine hours. Dapatlah 4,2 dolar per machine hours-nya. Baru kita kalikan ke masing-masing produk. Untuk yang elegan, dia machine hours-nya tadi 500 loh. 500 dikali 4,2 dolar. Dapatlah hasil 2.100 dolar. Overhead allocated yang ke elegan. Sedangkan untuk yang ke Vina, dia 18.900 dolar. Kemudian kita lanjut ke total cost per unitnya. Sebentar, ya, pekerjaan.
Oke, kita lanjut. Kita menghitung total cost per unitnya, yaitu dengan cara yang elegan ditotalkan semuanya, direct material, direct labor, dan ditambah overhead allocated-nya. Pernah 14.100. Nah, 14.100 ini dibagikan dengan total unit yang diproduksi, yaitu 3.000. Nah, sama dengan $4,7 per unit untuk produk elegan. Dan untuk yang produk Vina, dia didapatkan hasilnya yaitu $8,3 per unitnya. Next. Nah, ini kita bandingkan hasilnya. Alokasi overhead berdasarkan direct labor cost. Untuk yang elegan, yaitu 15.750. Setelah dibagikan total cost per unitnya, yaitu $9,25. Lumayan tinggi. Untuk yang produk Vina, dia total overhead-nya yaitu 5.250. Untuk total produksi per unitnya $3,75. Ini sangat efisien. Karena dia rendah harga produksinya. Untuk alokasi overhead berdasarkan machine hours, untuk yang elegan, dia $2.100. Total cost per unitnya itu $4,7. Untuk yang Vina, 18.900. Total cost per unitnya $8,3. Ini lumayan tinggi berdasarkan machine hours. Ya, setelah kita analisis, berdasarkan direct labor cost, mengalokasikan lebih banyak overhead ke elegan karena memiliki biaya tenaga kerja langsung yang lebih tinggi. Itu elegan. Sedangkan untuk machine hours mengalokasikan lebih banyak overhead ke Vina karena Vina menggunakan lebih banyak jam mesin, yaitu 4.500 jam tadi. Sedangkan yang elegan 500. Nah, ini lebih mencerminkan konsumsi sumber daya aktual, sehingga metode ABC, Activity Based Costing, dianggap lebih akurat dalam konteks ini. Nah, jadi untuk yang elegan, jadi dia lebih baik menggunakan metode machine hours daripada direct labor cost. Karena dia produksi menggunakan mesinnya lebih dikit. Gitu. Kalau untuk Vina, dia lebih baik direct labor cost. Karena machine hours-nya terlalu besar tadi, 4.500. Jadi kurang efisien. Seperti itu. Itu untuk soal nomor satu. Oke, main panjang ya soal nomor satu. Kita rehat sejenak. Kalau kata Karen Elias. Oke, kita lanjut ke nomor dua. Ini sebentar aja paling, yaitu membahas isu internasional. Judul yang saya ambil yaitu hambatan perdagangan internasional dalam bentuk non-tarif. Nah, ini kan kemarin ya heboh ya kan. Dagang. Pertama yaitu apa sih perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi berupa barang, jasa, sumber daya, dan lainnya yang dilakukan antar negara untuk mencukupi kebutuhan negara tersebut. Dan hal itu juga mempengaruhi ekonomi global. Ini dia perdagangan internasional ada berbagai bentuk yang dijual, yaitu barang, jasa, sumber daya, dan lain-lainnya. Nah, manfaat dari perdagangan internasional yaitu tumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, kerjasama antar negara, dan kebutuhan tercukupi ya untuk negara tersebut. Jadi saling melengkapi apabila perdagangan internasional tersebut dioptimalkan. Untuk perdagangan internasional tersebut, ini kan berkaitan dengan lebih dari satu negara. Nah, untuk bisa
melewati proses tersebut, masuk ke negara tersebut, yaitu impor atau ekspor, itu ada dikenakan tarif. Kalau di Indonesia sendiri, yaitu eh, tarif itu ada dua nih harusnya ya, PDRI, pajak dalam rangka impor, dan bea keluar. Jadi ada dua, satu PDRI, dua bea keluar. Dan yang untuk non-tarif, itu bergantung dengan kebijakan pemerintahnya. Oke, kita masuk ke topik utama, yaitu hambatan perdagangan internasional dalam bentuk non-tarif. Hambatan dalam bentuk non-tarif dapat berupa pemotongan kuota impor, regulasi standar kualitas, subsidi pemerintah, embargo, dan dumping. Apa sih dumping itu? Dumping adalah praktik dalam perdagangan internasional di mana suatu negara menjual produk di pasar negaranya dengan harga yang lebih rendah daripada harga di negara asalnya. Jadi misalkan seperti mau cuci gudang gitu, jadi harganya betul-betul dibuat jatuh dan dijual ke negara lain. Siapa yang nggak tergiur negara lain kan? Jadi diambillah. Padahal di negara asalnya itu juga harganya lebih murah. Cuman memang strategi inilah, strategi negara. Jenis dumping itu ada tiga. Satu persisten dumping, yaitu dumping yang dilakukan terus-menerus untuk mempertahankan pangsa pasarnya di negara tujuan ekspor, supaya punya nama terus. Yang kedua, predatory dumping, dumping yang bertujuan untuk menghilangkan pesaing di pasar asing dengan menawarkan harga sangat rendah, sehingga perusahaan lokal tidak mampu bersaing dan akhirnya bangkrut gitu. Ketiga, sporadik dumping. Dumping yang dilakukan secara tidak teratur, biasanya untuk membuang kelebihan stok barang yang tidak terjual di pasar domestik. Nah, ini contoh nyata permasalahan perdagangan internasional yang disebabkan dumping, yaitu negara Cina mengekspor baja dalam bentuk hot rolled steel dan baja tahan karet ke Amerika Serikat. Nah, itu puncaknya tahun 2015. Ini dapat kita baca beritanya, US Department of Commerce, USDOC, following anti-dumping AD duty investigation for import of corrosion resistant steel, baja anti karat dari Cina. Jadi mereka benar-benar concern itu pada tahun 2015 karena merasa dirugikan dengan kegiatan dumping yang dilakukan oleh Cina. Ini latar belakangnya. Tiongkok telah menjadi produsen baja terbesar di dunia, menyumbang lebih dari 50% produksi baja global pada awal 2000-an. Tiongkok mulai mengekspor produk mereka ke internasional, termasuk Amerika Serikat, dengan harga yang sangat rendah. Sehingga pada tahun 2015, industri baja Amerika Serikat mengajukan keluhan lah, karena ada harga dumping tersebut. Dan mereka merasa rugi dengan adanya hal tersebut. Jadi mekanisme dumping yang terjadi pada itu, Tiongkok menawarkan produk seperti hot rolled steel dan baja tahan karat dengan harga hingga 30% lebih rendah dari harga domestik Amerika Serikat. Misalkan harga rata-rata jual di Amerika Serikat $100, ini misalnya aja, Tiongkok mampu menawarkan dengan harga $70 gitu. Siapa yang nggak yang tertarik ya kan? Nah, harga ini terjadi karena memang disubsidi pemerintah Tiongkok gitu. Jadi udah nggak apa-apa, jual aja keluar. Gitu. Ini strategi kita supaya kita megang pasar dunia gitu mungkin tujuannya. Kemudian banjirlah nih budget Tiongkok di pasar Amerika Serikat.
Terus industri baja lokal mengalami penurunan penjualan dan laba. Bahkan beberapa perusahaan itu menutup pabriknya. Jadilah mungkin PHK juga, eh, kemudian kegoncangan ekonomi. Kemudian tahun 2016, Departemen Perdagangan Amerika Serikat melakukan investigasi dan menemukan bahwa baja Tiongkok dijual dengan dumping margin antara 60% hingga 266%. Kemudian Amerika Serikat memberlakukan bea anti-dumping hingga 522% pada beberapa produk baja Tiongkok. Tetap bea tambahan lagi untuk menangani subsidi pemerintah mereka. Countervailing justice. Nah, bea anti-dumping ini merupakan salah satu strategi pemerintah agar kegiatan dumping tersebut, hambatan perdagangan internasional tersebut dapat diatasi. Nah, dan kebijakan tersebut diambil setelah mereka menganalisis dan memanfaatkan metode akuntansi manajemen mereka. Karena apabila terus dilakukan, negara akan mengalami kerugian besar dan bisa jadi malah hancur ekonominya. Bukan hanya ekonomi, masyarakat juga gitu. Oleh karena itu mereka menerapkan kebijakan bea anti-dumping. Indonesia juga menerapkan bea anti-dumping. Setelah itu, Tiongkok nggak terima mengajukan keberatan ke WTO, World Trade Organization, dengan alasan bahwa tindakan Amerika Serikat bersifat proteksionis dan melanggar aturan perdagangan internasional. Ya, begitulah peran negara-negara hebat. Nah, ini contohnya mekanisme dumping. Nah, ini untuk yang garis abu-abu, permintaan barang domestik di Cina. Jadi di Cina harganya nge-flat. Misalnya harganya dua, permintaannya juga dua, terus datar, terus stabil. Sedangkan Cina menjual ke Amerika, itu harganya kayak seperti contohnya satu gitu. Nah, karena dijual harganya satu, permintaan tuh ya melonjak otomatis banyak. Nah, jadi makanya grafiknya naik. Ini untuk menggambarkan eh, produksi dan penjualan hot rolled steel dan baja anti karat Cina ke negaranya sendiri yang ditandai dengan garis abu-abu dan ke negara luar yaitu Amerika Serikat yang bergaris oranye. Nah, berdasarkan analisis kurva tersebut, penerapan dumping menunjukkan bahwa praktik dumping menciptakan distorsi pasar dengan menggeser keseimbangan harga dan kuantitas, yang pada akhirnya menyebabkan material injury bagi industri lokal. Saran saya, saran saya yang pertama yaitu peningkatan kapasitas pengawasan dari pemerintah. Kedua, penguatan industri domestik. Jadi, industri domestik juga diberikan sosialisasi, insentif, dan penguatan lah ekonomi oleh pemerintah. Ketiga, yaitu kerjasama internasional. Yang keempat, edukasi dan advokasi. Yang kelima, diversifikasi pasar ekspor. Jadi, menjualnya bukan hanya ke satu negara, tapi ke banyak negara. Jadi, kalaupun satu negara nolak, negara lain bisa menerima begitu. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.